Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanastamirru fi dirasati kitab Ta'limis Sibyani Tauhid fil kitab li Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini membaca kitab, ya, masih membaca kitab Ta'lim As-Sibyan At-Tauhid, mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Taib, kita selesai membahas, ya, beberapa dalil yang menyebutkan, ya, bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta apa tujuan beliau, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita sebutkan kembali apa tujuan beliau diutus, ya. Taib, akan berulang insyaallah. Taib, qala al-muallifu, berkata penulis selanjutnya, wa qad ba'athahu Allah taala ala ra'si arba'ina sanah, ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau menjadi, atau mengangkat beliau menjadi seorang rasul saat beliau berusia arba'ina sanah, 40 tahun. Ya, jadi usia beliau ketika diangkat menjadi nabi dan rasul itu 40 tahun. Fada'an nasa ilal ikhlas wa tarki ibadati ma siwallahi nahwan min ishri sinin. Maka beliau pun, ya, mendakwahi manusia kepada memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sekitar 10 tahun. Ya, ini dakwah tauhid setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, beliau berdakwah tauhid itu 10 tahun. Ya, maka setelah itu beliau berumur 50 tahun. Taib. Kemudian summa urija bihi ila samai wa furida alaihi shalawatul khams min ghairi wasitah bainahu wa bainallahi ta'ala fi dzalik. Kemudian beliau diangkat ke langit atau dinaikkan ke langit dan diwajibkan atasnya salat 5 waktu, ya, tanpa perantara antara beliau dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, ya. Setelah itu, setelah beliau berumur 50 tahun, beliau dinaikkan ke langit. Ini yang dikenal dengan istilah Isra dan Mi'raj. Nanti akan kita terangkan. Tsumma umira ba'da dzalika bil hijrah. Kemudian setelah itu beliau diperintah untuk hijrah, ya. Taib. Fahajaru ilal Madinah. Maka beliau pun bersama para sahabat hijrah menuju kota Madinah. Wa umira bil jihad. Maka beliau di sana, di kota Madinah, pada saat hijrah itu beliau diperintah untuk
jihad. Fajahada fillahi haqqa jihadihi nahwan min 10 sinin. Maka beliau pun berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ya, sekitar 10 tahun. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan ketika beliau sudah turun dari langit menerima perintah sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu, beliau menetap di Mekah selama 3 tahun. Sehingga umur beliau ketika hendak berhijrah itu sekitar 53 tahun. Ya. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan berjihad di Madinah selama 10 tahun, berarti genap umur beliau 63 tahun. Ya, maka disebutkan di sini hatta dakhalan nasu fid dinillahi afwaja. Kemudian atau sampai ya manusia masuk ke dalam agama Islam secara ya berbondong-bondong. Falamma tammat salasun wasittuna sanah. Ya. Maka tatkala beliau genap berusia 63 tahun, ya beliau wafat di sini. Wa akmalallahu ta'ala dina. Maka Allah menyempurnakan agama ini. Ya, ketika beliau wafat, agama telah sempurna. Ini ayat terakhir di dalam Al-Quran yang turun ya. Ketika itu beliau berada di Arafah pada hari Jumat di haji, pada musim haji. Taib, nanti akan kita terangkan ya. Kemudian waballaghal balag min ikhbarillahi ta'ala lahu ma'indah. Dan telah tersampaikan seluruhnya, seluruh berita dari Allah Subhanahu wa taala ya, sepeninggal beliau. Taib. Wa biqabdhihi salawatullahi alaihi wasalamuhu. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi ini urutan ya umur beliau sejak beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai beliau wafat ya. Ini ringkas namun padat dengan makna. Taib. Ini akan kita bahas pada sesi kali ini. Beberapa faedah yang kita bisa petik dari sini bahwasanya yang pertama adalah tentang umur Nabi. Ya, dikatakan dalam matan ini tadi yang telah kita baca bahwasanya beliau berumur 63 tahun. Ya, 63 tahun, 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Ya, thayyib dengan rincian yang telah kita sebutkan. Ya, dakwah tauhid selama 10 tahun, kemudian beliau dinaikkan ke langit untuk menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian beliau menetap di Mekah selama 3 tahun untuk mengimami untuk sholat di sana, mengimami para sahabat. Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah dan di Madinah beliau berjihad di jalan Allah selama 10 tahun. Maka cukup umurnya 63 tahun. Taib. Beliau lahir di tahun gajah, ya. Disebut Amul Fil, tahun gajah. Karena pada saat itu ada kejadian sebagaimana dalam surah Al-Fil disebutkan ya, itu adalah ya Abdul Muttalib ya. Itu ada kisah antara Abdul Muttalib dengan Jaish Abraha, ya, pasukan Abraha, itu pasukan bergajah yang liah di Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka pada saat itu beliau lahir pada tahun itu. Ya, ada pasukan gajah, pasukan Abraha yang menyerang Ka'bah. Taib. Kemudian hari lahir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hari Senin. Ya, sebab beliau yang menerangkan dalam hadis tentang puasa Senin, tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan beliau lahir di hari tersebut. Taib, ini sekilas tentang umur Nabi. Kemudian kita rincikan ya, saat beliau berada di Mekah, setelah beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau ya disebutkan wada'an nasa ilal ikhlasi wa tarki ibadati ma siwallahi nahwan min isri sinin. Ya. Beliau dakwah tauhid ya, mendakwahi manusia agar memurnikan ibadah hanya kepada Allah serta meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Ini selama 10 tahun. Ini dakwah beliau ya saat berada di Mekah. Ya, kemudian beliau diangkat di sini. Summa urija bihi ila sama. Kemudian beliau diangkat ke langit untuk mendapatkan perintah kewajiban sholat 5 waktu. Ya.
Taib ini yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Ya, apa itu Isra? Ya, Isra itu artinya perjalanan malam hari. Isra artinya perjalanan di malam hari. Sebab beliau diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, yaitu Al-Masjidil Aqsa. Dibahasakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan asra, memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Taib. Maka perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut dengan Isra. Ya, taib. Ya, ini apa namanya? Masdar dari Asra Yusri. Ya, adalah Isra. Kemudian Mi'raj itu artinya perjalanan beliau ya setelahnya, yaitu dari Masjidil Aqsa menuju langit. Ya, dan perjalanan beliau dimaklumi ya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu menggunakan apa? Yang kita kenal itu menggunakan burak. Ya, adapun ketika naik ke langit, maka beliau dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, Mi'raj ke langit itu beliau langsung dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Taib, ini sedikit kita jelaskan tentang hal ini ya, secara singkat. Kemudian kita detailkan sedikit tentang kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Pada saat beliau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak ada perantara antara beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi beliau hanya mendengar suara. Ya, beliau tidak melihatnya. Beliau tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi beliau hanya mendengar suara. Ya. Tentang kewajiban sholat 5 waktu ini dimaklumi di awal perintah sholat itu ada 50 ya. Ada 50 waktu sholat. Ya. Kemudian setelah itu Nabi turun ke langit. Ya. Yang di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menyarankan Nabi agar kembali lagi kepada Robnya untuk keringanan. Ya, mohon diringankan. Ya, jangan 50. Maka hal itu terjadi beberapa kali Nabi kembali kepada Robnya. Kemudian kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam bolak-balik ya, sehingga menjadi ya 5 waktu sholat. Ya, akan tetapi 5 waktu sholat ini setara nilainya dengan 50 waktu sholat. Ya, dikali 10. Taib. Inilah yang disebut dengan Mi'raj. Beliau naik ke langit. Disebut dengan Mi'raj. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan perintah kewajiban sholat 5 waktu, beliau turun ke Baitul Maqdis. Ya, tempat di mana beliau naik ya bersama malaikat Jibril ya di Masjidil Aqsa. Maka turun pula para nabi ke Baitul Maqdis tersebut. Dan Rasulullah mengimami para nabi untuk sholat di Baitul Maqdis. Taib. Ini terkait dengan kisah Isra dan Mi'raj. Kemudian, ya, di beberapa riwayat dikatakan bahwasanya Nabi itu setelah itu menetap di Mekah. Ya. Beliau menetap di Mekah untuk sholat selama 3 tahun. Ya. Taib. Barakallahu fiik. Ya, jadi ketika itu umur Nabi berapa menjadi berapa jadinya? 40, kemudian 10, kemudian 3. Berarti 53 tahun. Ya, 53 tahun. Kemudian setelah itu summa umira ba'da dzalika bil hijrah. Setelah itu beliau diperintah untuk berhijrah ke Madinah. Maka beliau pun berhijrah bersama para sahabat menuju Madinah Al-Munawwarah. Ya. Apa definisi dari hijrah? Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Hijrah itu adalah al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Yaitu berpindah dari negeri kesyirikan atau kekafiran menuju negeri Islam. Ya. Itu makna dari hijrah. Definisi secara khusus, makna khususnya. Ya. Asalnya adalah seperti ini ya definisi hijrah. Adapun hijrah dengan makna umum yang sering kita dengar ya.
seperti misalnya hijrah dari hal-hal yang dibenci oleh Allah menuju hal-hal yang dicintai oleh Allah. Maka itu juga termasuk hijrah. Tetapi ini hijrah dengan makna umum. Ya. Dan makna umum hijrah ini mencakup juga hijrah meninggalkan tempat, ya. Hijrah meninggalkan amalan dari amalan keburukan menuju amalan kebaikan. Hijrah meninggalkan pelaku amalan keburukan, ya, pelaku menuju kepada pelaku amalan kebaikan. Maka ini definisi hijrah secara umum. Boleh saja digunakan. Adapun hijrah dengan makna khusus, inilah yang disebut, ya, di dalam ayat dan di dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Yaitu berpindahnya atau perpindahan dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Oleh sebab itu, kalau ada ayat atau hadis yang menyebut kata hijrah, ya, maka yang diinginkan adalah makna khususnya, yaitu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kafir kesyirikan menuju negeri Islam. Ya, taib. Kemudian kita, ya, berpindah kepada faidah yang lain. Ya, di sana juga ada tentang hijrah ini. Itu ada faidah bahwasanya hijrah itu diwajibkan, ya. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam itu hukumnya adalah wajib. Ya, ya, hijrah itu adalah wajib, ya, atas umat ini. Taib. Dan ini berlaku hingga hari kiamat, ya. Taib. Karena itu ketika Mekah menjadi negeri kesyirikan pada saat itu, ya, didominasi oleh kaum musyrikin, ya, sampai-sampai di sekitaran Ka'bah pada waktu itu banyak berhala-berhala yang kemudian ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kembalilah Mekah itu menjadi negeri Islam. Ya, taib. Maka di sana ada beberapa ketentuan, ya, menghukumi sebuah negeri apakah negeri itu adalah negeri kesyirikan, kekafiran, ataukah negeri Islam. Ya, maka bisa dilihat kepada mayoritas penduduknya. Jika suatu negeri itu mayoritas penduduknya adalah Muslim, ya, maka, ya, ada dua syaratnya, ya, mayoritas penduduknya dan juga dilihat pada simbol syiar-syiar yang mendominasi. Ya, jika hal tersebut terpenuhi maka dikatakan negeri Islam. Seperti Indonesia ini misalnya, dia adalah negeri Islam. Karena apa? Mayoritas penduduknya beragama Islam dan juga syiar-syiar, ya, Islam itu nampak, ya, mendominasi. Baik, jadi Indonesia ini termasuk negeri Islam, ya. Bisa dilihat dari dua, ya, dominan masyarakatnya atau mayoritas penduduknya dengan syiar-syiar yang tersebar di negeri tersebut, ya. Baik, barakallahu fiik. Ini sekilas, ya, tentang, ya, apakah suatu negeri itu disebut negeri Islam atau negeri kafir. Kita kembali ke kisah di Mekah tadi, bahwasanya ketika Nabi telah menaklukkan kota Mekah, ya, maka dikatakan bahwasanya dalam hadis beliau bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya, karena Mekah sudah berubah menjadi negeri Islam kembali, sehingga tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke kota yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa terjaganya kota Mekah, ya, terjaminnya kota Mekah dari kesyirikan sampai akhir zaman, sampai akhir zaman. Taib, taib, barakallahu fiik. Kemudian di antara faidah lainnya juga, ya, yang bisa kita petik dari makna hijrah ini, bahwasanya, ya, kita belajar dari beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang hijrah ini, tentang penduduk Mekah tadi. Ya, misalnya di dalam ayat di surah An-Nisa,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina tawaffahumul malaikah", sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, ya, zalimi anfusihim, mereka ya dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Qalu, ya, kepada mereka malaikat bertanya, "Fima kuntum", dalam keadaan bagaimana kalian ini? Ya, nanti kita akan jelaskan ya ayat ini. Qalu fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Ya, maka orang-orang Mekah pada saat itu yang sudah masuk Islam, ya, kan mereka tidak berhijrah. Mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ardi, ya, kami apa namanya? Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri ini, maksudnya di Mekah. Qalu, maka malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya, tidakkah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di muka bumi itu? Ya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya. Maka Allah ancam bagi orang-orang yang tidak berhijrah, ya. Maka orang-orang itu tempatnya neraka jahanam. Ketika mereka sudah bisa berhijrah tetapi mereka tidak berhijrah, maka ini ancamannya sangat besar. Ya, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tetapi di sini Allah memberikan pengecualian, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ya, kecuali orang-orang yang tertindas, baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anak, ya, yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Ya, maka dikatakan faulaika asallahu ayyafuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Mereka itu mudah-mudahan Allah maafkan, dan Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka untuk kisah orang Mekah yang tidak hijrah ini Allah maafkan karena mereka adalah orang-orang yang tertindas. Ya. Tapi pada asalnya syariat wajib hijrah itu ada ya dalam ayat ini. Ketika dia sudah berislam, mengucapkan Islam dan keislaman, maka dia wajib untuk berhijrah. Ya. Dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Maka ayat ini tadi yang kita baca turun kepada penduduk Mekah, kaum muslimin yang sudah berucap dengan keislaman tetapi tidak berhijrah. Ya, dikatakan diwafatkan oleh malaikat. Ya, dalam keadaan mereka menzolimi diri mereka sendiri. Ya, tayyib. Dalam ayat dikatakan menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mau berhijrah. Ya, mereka tidak mau berhijrah. Malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Dalam keadaan bagaimana kalian ini? Maksudnya adalah, kenapa kok kalian tidak berhijrah, tetap tinggal di sini? Ini adalah pertanyaan yang sifatnya mencela. Ya, sifatnya mencela. Maka orang Muslim Mekah mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tertindas ketika itu, tidak mampu berhijrah. Maka setelah itu malaikat bertanya kembali, bukankah bumi Allah itu luas? Ya, maka para malaikat pun mengancam dengan neraka jahanam. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi uzur untuk tidak berhijrah sebab ancamannya sangat besar. Ya, ancamannya sangat besar yaitu neraka jahanam. Tetapi di kelanjutan ayat disebutkan pengecualian. Maka Allah telah memaafkan dan mengampuni orang-orang Mekah pada saat itu. Karena memang mereka tertindas dan tidak tahu jalan untuk hijrah. Taib. Di sana ada faedah lain tentang hijrah. Ya, ini penting ya untuk kita fahami. Ya, ketika seorang melakukan perjalanan ke negeri kafir, maka ini tidak diperbolehkan asalnya. Melakukan perjalanan ke negeri kafir asalnya tidak diperbolehkan. Ini yang banyak terjadi kesalahan di kalangan umat Islam ini. Alasan mereka untuk rekreasi, ya, mencari pemandangan yang bagus misalnya, hanya untuk jalan-jalan, maka ini tidak dibenarkan ya. Ya, tidak dibenarkan. Hanya sekedar untuk jalan-jalan, rekreasi, mencari pemandangan. Ya. Melakukan perjalanan ke negeri kafir itu hanya dibolehkan apabila ada keperluan. Ya. Misalnya untuk berobat, melanjutkan studi yang memang diperlukan di negerinya. Maka ini dibolehkan. Tetapi diikat dengan 3 syarat. Ya. Ada keperluan, diikat dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Pertama, dia punya ilmu yang bisa membentenginya
dari syubhat orang-orang kafir. Ya. Karena jangan sampai nanti tiba di negeri kafir malah murtad. Ya, karena mungkin beliau melihat syubhat-syubhat atau ada sedikit kebaikan yang dia lihat di negeri kafir tersebut yang mencocoki akalnya. Maka perlu untuk membentengi diri dari syubhat-syubhat orang kafir. Ya, Taib. Kemudian syarat yang kedua, dia punya agama yang bisa menahannya dari syahwat. Sebab di negeri kafir itu ya, bebas ya, kurang aturan-aturan, ya budaya-budaya yang menyelisih syariat itu banyak. Ya, dan misalnya dalam hal berpakaian, bergaul dengan lawan jenis, dan seterusnya. Maka dia harus punya ilmu agama yang bisa menahannya dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dia bisa menampakkan agamanya dan menegakkan ibadah sebagaimana dia diperintah serta tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ini telah kita bahas juga ya tentang loyalitas. Ya, harusnya seorang muslim itu berlepas diri dimanapun dia berada. Dia tampakkan agamanya, ya dari penampilannya dia tampakkan ibadahnya, ya karena itu termasuk bentuk syiar-syiar agama Islam. Baik, maka tiga hal ini adalah syarat seorang boleh ya melakukan perjalanan ke negeri kafir apabila ada keperluan ya dan diikat dengan tiga syarat ini. Baik. Kemudian di antara dalil yang lain tentang kewajiban hijrah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman," ya dipanggil dengan keimanan ya. "Inna ardi wasi'atun." Sesungguhnya bumiku itu luas. Fa iyaya fa'budun. Maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Maka dalam ayat ini memanggil hambanya dengan sifat keimanannya. Allah memanggil hambanya dengan sifat keimanan. Disebutkan bahwa bumi Allah itu luas, maka hanya kepada Allah lah kalian beribadah. Ini menunjukkan ya pokok keberadaan seorang itu di muka bumi, ya bagaimana dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ini adalah pertanggungjawaban yang sangat besar. Bumi Allah itu luas. Ya. Jika terpenuhi syarat untuk hijrah, maka hijrahlah. Taib, barakallahu fiik. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan tentang dalil ya kewajiban hijrah. Seperti misalnya hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu riwayat Abu Dawud bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijrata la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Tidak akan terputus hijrah sampai terputus pintu taubat. Wala tanqati'ul wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus yang namanya taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Artinya sampai hari kiamat. Ya. Maka di sini terdapat penjelasan bahwa hijrah itu terus berlanjut hingga hari kiamat. Taib. Barakallahu fiik. Ini diantara faidah tentang hijrah yang kita bisa petik ya. Kemudian di sana ada faidah lain yaitu tentang mukim Nabi di Madinah dan beliau diperintah untuk menegakkan syariat Islam untuk berjihad. Ya. Kita selesai membahas tentang hijrah, kita beralih ke pembahasan tentang jihad. Ya. Bahwasanya beliau menetap di Madinah. Ya. Kita ulang dulu ya. Beliau di Mekah selama 13 tahun setelah kenabian. Ya. Untuk menyeru kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, dakwah tauhid. Setelah itu beliau diperintah untuk hijrah ke Madinah dan beliau menetap di sana. Ya, beliau menetap di Madinah. Dan tetap ya, tauhid itu bagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah tauhid tidak berhenti hanya sampai ketika beliau ada di Mekah. Ya, tetapi meskipun beliau sudah hijrah ke Madinah, selain berjihad, maka tetap dakwah tauhid itu bagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di Madinah syariat-syariat lainnya juga sudah diperintahkan, mulai dari turunnya syariat-syariat lainnya, ya, mulai dari turunnya uh, syariat tentang sholat, zakat, puasa dan haji dan seterusnya, mulai turun syariat-syariat, ya, lainnya. Sama halnya dengan Nabi Musa alaihissalam, turun syariat-syariat kepada Nabi Musa dan kaumnya setelah Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Taib.
Jadi tidak langsung turun ayat dari awal semuanya ya. Sebelum dibinasakan mereka hidup di atas tauhid, kemudian setelah dibinasakan baru diturunkan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, walaqad atayna Musa al-kitab. Ya, sungguh telah kami berikan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam mimba dima ahlakna mimba dima ahlaknal qur'a mimba dima ahlaknal qurunal aula. Ya, setelah kami binasakan generasi-generasi yang pertama. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwa dakwah para nabi itu ya akan diketemukan kesamaan dalam hal bagaimana metode menjelaskan tauhid. Taib, barakallahu fiik. Jadi ketika Nabi menetap di Madinah itu, beliau diperintah syariat-syariat yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, ya. Demikian pula azan, ya, yaitu azan yang lafaznya dimaklumi seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Tetapi ya azan ketika beliau berada di Makkah juga sudah ada, ya, sudah ada. Demikian pula jihad fisabilillah karena di Makkah itu tidak ada jihad menurut kesepakatan ulama. Ya. Yang ada jihad itu ketika beliau berada di Madinah. Demikian pula ketika beliau berada di Madinah, beliau bermukim di sana ada syariat al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan juga syariat-syariat lainnya dari syariat-syariat Islam seperti salat Id, salat gerhana, salat minta hujan. Maka beliau di atas hal ini selama 10 tahun berada di Madinah, ya, mendakwahkan syariat-syariat lainnya, ya. Di samping beliau tetap mendakwahkan tauhid. Taib. Maka setelah itu sempurnalah agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat yang terakhir turun, sebagaimana yang telah kita sebut tadi, ya di sini penulis mengatakan wa akmalallahu taala ad-din. Ketika beliau bergenap, ya, falasun wasittuna sanah. Beliau genap 63 tahun. Jadi ayat yang terakhir turun ketika Nabi berada di Arafah pada musim haji di hari Jumat, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku. Ya, wa raditu lakum al-Islam dinan, dan telah kuridhoi Islam, ya, bagi kalian sebagai agama. Taib, maka sempurnalah agama ini ketika beliau telah cukup berusia 63 tahun dan beliau wafat. Taib. Sedikit tentang wafatnya Nabi, kita bisa terangkan bahwa beliau meninggal di tahun 11 Hijriah. Ya, tepatnya pada tanggal 11 Rabiul Awal, ya, menurut kesepakatan para ulama. Tercatat tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Sebab ini merupakan musibah besar umat Islam disebabkan meninggalnya Nabi. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq di tahun setelahnya, ya, setelah beliau meninggal, kemudian tahun setelahnya, itu beliau berkhutbah. Beliau ingatkan sebagai hal yang dia ingat dari Nabi, sebagian yang dia ingat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hari wafatnya Nabi, kata Anas bin Malik, ya, beliau mengatakan, saya tidak melihat hari yang lebih cerah dari hari ketika Nabi datang ke kota Madinah. Dan saya tidak melihat hari yang lebih gelap melebihi hari ketika Nabi wafat. Ya. Dikata sahabat ya Anas bin Malik, ya, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menemani Nabi sejak kecil, ya, sejak berusia 10 tahun. Ya. Kemudian Anas ini menemani Nabi, menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Jadi ketika Anas bin Malik ini berumur 20 tahun, Nabi wafat ketika itu. Taib, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan agama ini telah sempurna. Ya. Segala tuntunan dan syariat sudah lengkap. Segala hal yang telah diajarkan itu sudah lengkap semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa. Taib, tidak ada lagi yang tersisa. Sampai hal-hal yang dianggap sepele pun Nabi telah ajarkan. Ya, datang seorang dari kaum musyrikin kepada Salman Al-Farisi mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in
Apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian? Ya, hatal hatta al khiraata qala ajal. Sampai masalah tentang cara buang hajat. Maka maka Salman Al Farisi mengatakan ajal, iya, beliau mengajarkannya. Ya, beliau mengajarkannya. Misalnya ya seperti dalam hadis yang kita hafal ya, bagaimana tentang buang apa namanya? Buang air besar, buang air kecil itu tidak boleh menghadap kiblat, ya. Larangan bersuci dengan tangan kanan, berbersih dengan tangan kanan, ya. Kemudian larangan berbersih apa namanya? Dengan menggunakan kotoran misalnya, menggunakan hewan, menggunakan tulang hewan, ya. Dan syariat untuk ya misalnya tidak ada air kemudian seorang buang air kecil, maka syariatnya adalah dengan 3 batu misalnya. Maka hal-hal tersebut telah dijelaskan oleh Nabi, ya, sampai dengan hal-hal yang sepele seperti itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempurnalah agama ini. Taib barakallahu fik. Selesai pembahasan di matan yang ini. Insya Allah Taala kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang ya awal Rasul, ya, kemudian beberapa faedah tentang keutamaan para sahabat dan juga keyakinan tentang Nabi Isa alaihi salam. Taib barakallahu fiik, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bisa difahami. Qad qara'na darsa tauhid fil kitab Ta'limis Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.